datang di channel aku, channel Yunia Mukhtar Dewi. Oke, aku ucapkan terima kasih bagi kalian yang udah berkunjung ke channel aku ya. Semoga kalian yang hadir ke channel aku ini, kalian bisa mendukung channel aku dengan cara like, subscribe, dan juga tekan tombol lonceng supaya kalian itu tidak ketinggalan video-video terbaru aku ya. Oke, untuk kali ini aku akan membahas tentang review kain. Nah, ini adalah review kain aku yang kelima ya. Dan di sini aku akan mereview kain Wolfish. Nah, kalau yang nggak tahu, kain Wolfish ini tuh namanya itu hampir sama dengan nama kain Wolfish. Nah, jadi Wolfish itu adalah kain Wolfish. Nah, oke, aku akan review kain Wolfish ini, yaitu mulai dari karakteristik, kemudian kelebihan dan kekurangan dari kain Wolfish. Oke, sebelum lanjut jangan lupa ya, tekan tombol subscribe dan juga lonceng. Oke, saya ucapkan terima kasih. Langsung saya akan tunjukkan bagaimana tekstur dari kain Wolfish. Ini adalah kerudung aku ya, yang udah aku beli di online. Nah, ini bahannya itu dari kain Wolfish. Ini bisa aku tunjukkan ke kalian ya. Nah, ini kainnya itu halus ya. Untuk bentuk seratnya, aku akan lebih dekatkan ya bagaimana bentuk dari serat kain Wolfish ini. Bentuknya seperti ini, seratnya. Ya, seperti ini ya seratnya ya, itu halus ya. Sebenarnya seratnya itu kurang begitu terlihat ya, karena seratnya itu kecil-kecil. Nah, ini kain Wolfish ini seratnya itu rapat ya. Nah, ini juga sebagian besar kain Wolfish itu juga, untuk ciri-cirinya, kain Wolfish itu juga memiliki tingkat ketebalan yang berbeda-beda. Nah, kalau yang aku pegang ini itu tidak begitu tebal ya, jadi tebalnya itu biasa. Dan di sini juga agak hampir terawang ya, karena ini memang digunakan untuk kerudung, jadi agak terawang. Nah, itu bisa kalian lihat. Tapi untuk Wolfish yang tebal itu tidak terawang, yang biasanya digunakan untuk baju itu lebih tebal lagi, tidak terawang. Karena ini digunakan untuk kerudung, jadi ini agak terawang. Nah, ini tergantung dari tingkat ketebalan kain Wolfish yang kalian beli. Nah, karena ini untuk kerudung, jadi ini terawang. Tapi kalau untuk baju tidak terawang. Nah, karena aku sudah sering melihat orang-orang yang udah menggunakan kain Wolfish menggunakan baju. Untuk kain Wolfish itu rata-rata tebal ya. Dan untuk saat ini aku itu belum punya kain Wolfish untuk baju. Aku masih punya yang kerudungnya, kerudung dari kain Wolfish. Oke, untuk dari segi ini ya, kainnya ini juga adem. Nah, ini cocok banget kalau digunakan untuk sehari-hari. Adem dan cocok digunakan juga di daerah tropis. Misalnya di daerah kalian itu panas, kalau menggunakan kain Wolfish ini kalian tidak akan cepat merasa gerah karena kainnya itu adem. Selain itu juga halus ya di tangan, tidak kasar. Kainnya halus. Terus kemudian kainnya ini juga jatuh ya kainnya. Terus kemudian kain Wolfish ini juga tidak mudah kusut. Ketika disetrika pun kainnya itu enak lah, gampang setrikaannya. Kemudian kain Wolfish ini juga kalau menyetrika juga perlu diperhatikan ya. Kalau menyetrika itu jangan terlalu panas suhunya, karena itu bisa cepat rusak kain. Ya, kalian tahu sendirilah kalau menyetrika semua jenis kain, kalau memang terlalu panas ya akan rusak lah. Meskipun kainnya itu bagus, kalau terlalu panas juga sama, akan cepat rusak kainnya. Jadi usahakan dengan suhu yang sedang. Oke, itu dia dari ciri-ciri kain Wolfish. Nah, sekarang aku akan memberitahu apa sih kelebihan dari kain Wolfish ini. Nah, dari yang aku jelaskan karakteristik dari kain Wolfish, tentunya kalian sudah bisa tahu sendiri dong kelebihan dari kain Wolfish. Nah, kelebihan dari kain Wolfish ini, kain Wolfish pertama, satu, kain Wolfish itu bahannya itu halus ya, nyaman, kemudian adem, dan cocok digunakan di daerah tropis, dan juga cocok untuk digunakan segala aktivitas. Kemudian kain Wolfish ini untuk tingkat ketebalan juga ada yang tidak terawang, karena ini ketebalannya biasa, jadi agak sedikit terawang ya.
Oke, kemudian kain wolfish ini juga memiliki banyak kelebihan warna ya, jadi banyak pilihan warnanya. Kalian mau pilih warna apa aja itu ada untuk kain wolfish. Kemudian kain wolfish ini untuk harga itu terjangkau lah, harga untuk kualitas wolfish ini yaitu berkisar antara 30.000 sampai 40.000 per meternya. Nah ini jadi enak banget kalian yang pengen buat baju dari kain wolfish, itu harganya benar-benar terjangkau ya. Kemudian selain itu kain wolfish ini juga mudah ditata dan tidak gampang kusut ya kainnya ya. Dan juga kain wolfish ini bahannya itu mudah jatuh ya, dan bisa melindungi lekukan tubuh kita. Nah jadi kain wolfish ini tidak melekat ke tubuh saat digunakan, jadi bagus banget bagi kalian yang mungkin tidak ingin terlihat lekukan tubuhnya. Jadi kalau kita menggunakan kain wolfish ini, lekukan tubuh kita itu terlindungi karena tidak membentuk lekukan tubuh kita. Oke, itu dia dari kelebihan kain wolfish. Sekarang untuk kelemahan dari kain wolfish apa sih? Nah, dibalik kelebihan tentunya ada kelemahan. Oke, yang pertama, karena kain wolfish ini memiliki banyak variasi warna ya. Nah, ini terkadang ini sekedar pengalaman ya bagi ada seorang atau yang beli kain, misalnya mau beli kain wolfish dengan warna hijau muda. Nah, misalnya udah beli, ternyata ketika dikerjakan ternyata kurang misalnya kainnya, terus ketika kembali lagi ke tokonya ternyata kainnya untuk menyocokkan dengan warna hijau muda itu sudah nggak ada yang sama, ada yang hijaunya terlalu agak muda banget, ada yang agak tua, ada kadang seperti itu, sulit ya untuk menyocokkan dia kembali, itu sulit karena terlalu banyak pilihan warnanya. Oke, selain dari banyaknya pilihan warna, kain wolfish ini karena memiliki tingkat ketebalan yang berbeda-beda. Nah, jadi seperti yang punya aku ini ya, ini ada beberapa kain wolfish yang transparan. Nah, jadi kelebihannya untuk tingkat kain wolfish yang harganya sedang itu cenderung transparan ya. Sebenarnya nggak transparan sih, hampir transparan. Ini kalau dipakai itu nggak kelihatan karena ini dibuat kerudung ya, itu sebenarnya nggak kelihatan, cuman hampir aja, hampir transparan kalau dipakai ya. Kemudian kain wolfish ini karena memiliki tingkat ketebalan yang berbeda-beda, jadi kita itu harus jeli ya. Misalnya kita lebih suka yang agak tebal, jadi ya pilih kain wolfish yang harganya lebih mahalan dikit karena itu yang lebih tebal. Oke, sekian review aku tentang kain wolfish dan semoga video yang aku berikan kepada kalian ini bermanfaat. Dan jangan lupa terus dukung channel aku dengan cara like, subscribe, dan juga tekan tombol lonceng. Dan jangan lupa ya kasih komen-komen yang positif supaya aku bisa membangun channel ini lebih baik lagi. Oke, saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.